Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memohon ampunan, kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita meminta kebaikan-kebaikan untuk diri dan keluarga serta saudara kita. Allah lah yang memiliki kehendak siapa saja yang akan diberi hidayah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jika Allah menghendaki hidayah itu pada seseorang. Begitu juga Allah lah yang berkehendak bagi mereka yang tidak dimiliki diberi hidayah, dan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi atau memerintahkan Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuk hidayah dengan ikhtiar upaya kita mendapatkan hidayah itu dengan jalan berikhtiar semaksimal mungkin menjalankan atas segala perintahnya dan menjauhi atas segala larangannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang ditakdirkan oleh Allah sebagai kekasih Allah, yang ditunjuk sebagai nabi penutup dari para nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, keluarga Bapak Suyono hari ini berbahagia bersama keluarga karena telah memenuhi satu kewajiban awal sebagai orang tua untuk menghitamkan nanda satria akbar, bukan satria Bajaitan, satria akbar. Mudah-mudahan niatan baik keluarga ini diterima oleh Allah, yang pasti berharap Nanda menjadi anak yang soleh, berguna untuk keluarga dan berguna untuk bangsa. Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita berbincang dan berbicara tentang hitam, maka ada sebuah ayat, penggalan ayat yang difirmankan oleh Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, dia melaksanakannya dengan sempurna. Ini salah satu para ulama menjadikan dasar atas diperintahkannya kita. Ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang tercantum dalam ayat itu adalah beberapa ujian yang saat itu lama sekali tidak memiliki seorang anak. Setelah memiliki seorang anak, oleh Allah diperintahkan, ya, sebelum
untuk berpisah. Setelah berpisah dan Allah mentakdirkan untuk ketemu lagi, Allah menguji kembali Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Dan ada yang menafsirkan salah satunya adalah perintah untuk memfitrahkan diri, yaitu dengan cara khitan, yang saat itu Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Bayangkan kalau 80 tahun, di sini ada yang 80 tahun, tapi pastinya berbeda. 80 tahun saat ini dengan 80 tahun saat itu berbeda. Karena umur manusia pada saat itu ada yang ratusan tahun. Saat berumur 80 tahun itulah Allah memerintahkan salah satu, yaitu dengan memfitrahkan diri dengan memotong sebagian kulit yang ada di kelamin, yaitu kalau bahasa Arabnya menggunakan alat kolum, kalau bahasa Inggrisnya wedung, ya wedung ya, wedung ya. Cuman kita tidak tahu wedungnya zaman dulu dengan wedungnya dengan sekarang mestinya berbeda. Wedung yang sekarang pastinya bisa dikondisikan lebih tajam, gitu ya. Apalagi bukan orang lain yang mengeksekusi, tapi dirinya sendiri, luar biasa. Dan perintah itu diikuti oleh para nabi setelahnya, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berbicara khitan tadi, ada bahasa yang menyampaikan, ada bahasa fitrah yang mungkin beberapa pekan yang lalu saya sampaikan ini biar tambah mantap, bahwa al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Kalau mungkin saya artikan saja bahwa memfitrahkan diri untuk manusia itu menurut Rasulullah yang disampaikan Rasulullah itu ada 5. Yang pertama adalah dengan cara khitan. Ya, kita tahu yang dipotong itu adalah bagian daging yang menutupi, mohon maaf jika dianggap salah, bagian kepala dari alat kelamin seorang laki-laki. Ini cerita anak saya sendiri yang nomor 2, laki-laki. Saat itu kami khitan, ya, itu salah satunya selain juga memenuhi perintah itu, awalnya karena ada sesuatu ya, yang menutup, mengganggu jalannya keluarnya air, gitu ya, sehingga dokter langsung menyampaikan, Pak Bas, dikitan sekalian, gitu ya. Subhanallah, pada saat dikitan ternyata di situ ada bagian kotoran yang menggumpal, bahkan hampir mengkristal, gitu ya. Kotoran-kotoran yang tidak bisa keluar dan hampir mengkristal, sehingga menutupi bagian ujungnya, sehingga dia merasa kesakitan pada saat buang air kecil. Pada saat itulah ya, dipotong bagian daging yang menutupi itu, dan alhamdulillah. Tapi itu bagian kecil, salah satunya hikmah dari perintah khitan itu sendiri. Tapi yang luar biasa, yang mendasar sekali adalah supaya kita semuanya dalam kondisi suci, ya, suci. Karena kotoran yang ada di situ, ya, yang masih bisa jadi ada kotoran yang tidak bisa kita bersihkan, itu membuat masih kondisi tidak suci. Perintah itu. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang hikmah dari khitan itu sendiri. Tapi yang pasti ada banyak hal yang mendasar. Kalau Imam Syafi'i
Imam Syafi'i mewajibkan untuk kita semua, kita, walaupun mungkin beberapa mazhab tidak mewajibkan, karena kesucian itu sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Sama saja kalau kemarin saya sampaikan, tangga itu dibuat itu menjadi wajib karena ada lantai 2, kecuali kalau main kerek-kerekan, ya. Maka kerekan itu sebagai hal yang wajib untuk bisa masuk ke lantai yang kedua. Yang kedua, fitrah itu yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya, itu sikat-sikat saja. Yang kedua adalah mencukur kumis, dan yang ketiga adalah menggunting kuku, dan yang kelima adalah mencukur bulu ketiak. Ada juga menyarankan tidak dicukur, tapi dia dicabuti, ya. Sambil nyantai-nyantai, juga habis ngopi, yang rokok sambil rokok, yang dicabuti, ya. Ini dalam rangka untuk sekali lagi menjaga kefitrahan kita, termasuk kuku kita ini, gitu ya. Mana mungkin kita bisa istiqomah pada saat berwudu lalu kita membersihkan kuku kita, kayaknya agak sulit, gitu ya. Selain bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, kuku-kuku yang panjang itu, ngapunten bahasa saya mungkin, menyerupai hewan buas. Hewan buas itu rata-rata kukunya panjang-panjang karena ingin dibukai. Bahkan kemarin saya sampaikan, pernah saya membaca di salah satu buku, setan-setan yang telah melahirkan anaknya, salah satu untuk menyimpan, ya, anak-anaknya yang kecil-kecil itu di bawah kuku-kuku manusia, ya, di bawah kuku-kuku manusia, ya. Insya Allah setelah ini yang banyak-banyak di bawah, gitu ya. Itu secara singkat saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, keluarga Pak Yono, yang jelas selain untuk memenuhi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, pastinya ada niatan baik. Jika anaknya yang sudah didikan ini lalu masuk ke masa balik, yang di situ masa telah terbebani kewajiban-kewajiban Allah dan terbebani untuk menjauhi larangan-larangan Allah, maka doanya adalah agar Nanda Satria Putra ini menjadi anak yang soleh. Maka pada saat berbicara tentang anak, dan anak itu adalah amanah untuk dijaga, amanah untuk dipelihara kefitrahannya. Sama seperti pada saat terlahir ke dunia, yang tidak membawa sesuatu, tidak punya dosa, bersih dari itu semuanya. Maka orang tua yang dikasih amanah punya kewajiban menjaga anak-anak, menjaga dari hal-hal kesyirikan, menjaga dari hal-hal keburukan, menjaga dari hal-hal yang dapat mencelakakan. Mohon maaf, kalaupun mungkin ada orang tua, ya, bahasanya maling pun, ya, pemabuk pun, penjudi pun, atau orang-orang yang biasa ngelakoni molimo, tidak ada yang punya keinginan dan harapan, ya Allah, jadikanlah anakku mursal. Tidak ada. Ya Allah, jadikanlah anakku seorang pemabuk mengikuti aku. Tidak ada. Pasti semuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka kewajiban awal ini
Kewajiban yang mendasar lagi yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk mengarahkan anak-anak mendapatkan pendidikan. Dan yang paling utama pendidikan adalah pendidikan agama. Kemarin pada saat pertemuan di Wali Santrinya Ustadz Fikri, ya ada sebuah daerah malu Bu kalau anak-anak kecil, anak-anak kami ini kecil-kecil belum ya agak besar sedikit tidak bisa ngaji, itu kami malu. Malu dengan tetangga itu sudah luar biasa. Apalagi yang terpenting dalam pendidikan di sini adalah pendidikan tentang akidah. Bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah, tidak. Tapi memiliki akidah yang kuat, yang sebelumnya didasari dengan keimanan, percaya atas adanya Allah, percaya atas malaikat-malaikat Allah dan sebagainya, dan percaya atas takdir yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat di dalam ayat Al-Kahfi ingin saya membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Al-malu harta, wal banun perhiasan dunia. Anak dan harta itu perhiasan dunia. Kalau tadi amanah tetap menjadi perhiasan juga. Bahkan ada yang menyampaikan itu ujian buat manusia di dunia. Anak amanah, saya katakan amanah tadi itu, maka kewajiban seorang orang tua untuk mengarahkan kepada pendidikan yang benar. Harta itu pun juga begitu. Ya, sudah punya rumah, kepingin rumah yang ada ya yang rumah kepingin ada pagernya. Kalau sudah ada pagernya, kepingin ada mobilnya. Setelah punya mobil, kepingin mobil yang gitu. Dan itu semuanya dari kita pasti seperti itu. Pada saat kita memiliki yang benda, maka pada saat itu ya Allah mentakdirkan bahwa benda itu ada batasan. Batasan apa? Batasan kejenuhan yang sebelumnya mencintai dengan benda itu bisa jadi sudah ya terpuaskan setelah memiliki dan ingin memiliki yang lain dan ingin memiliki yang lain seperti itu. Jadi sekali lagi harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dan amalan-amalan soleh yang kekal itu pahalanya lebih baik dan lebih didambakan bagi Tuhan. Apa maknanya? Amalan anak soleh itu lebih baik, harta yang soleh itu lebih baik dari yang lainnya. Anak itu sebagai investasi akhirat, saya katakan. Investasi sebagai celengan kita semuanya. Siapa yang tidak bangga pada saat memiliki anak-anak yang cerdas, apalagi anak-anak yang berbudi baik, berakhlak baik. Tidak ada yang tidak ingin memiliki seperti itu. Begitu juga dengan harta yang soleh. Apa harta yang soleh? Harta yang didapat dengan cara yang halal juga dibelanjakan dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mudah terlena dengan kemewahan dunia, dengan anak-anak gitu ya. Saya kadang punya anak yang pertama dengan bangganya dia sekarang kuliah di sini
ini setelah ini jadi ini, anak kedua saya begini. Ya, itu salah satu ujian buat kita semua, gitu ya. Dan yang pasti tidak ingin memiliki ya kebalikan dari yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang soleh. Amin. Ya, walaupun sudah posisinya sebagai orang tua, karena kita punya orang tua yang masih ada maupun sudah meninggal. Yang sudah meninggal jangan lupa tetap terus mendoakan, dan mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Nanda Satria Putra menjadi anak yang soleh. Setelah acara ini dia lebih rajin sholatnya, lebih rajin mengajinya, dan yang paling penting adalah setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk selalu menjalankan atas perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih ada maupun yang sudah meninggal ya Allah. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah, karena kami tidak mampu untuk membalas atas jasa-jasanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah